Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Damayanti. Saya dari Stikes Mitra Ria Husada, Program Studi Kebidanan Sarjana Terapan dengan nomor NIM 2050407. Di sini saya akan menjelaskan persiapan dan perencanaan kehamilan pada remaja untuk memenuhi mata kuliah kesehatan reproduksi, prakontrasepsi, dan perimenopause. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu kehamilan remaja. Kehamilan remaja biasanya terjadi pada usia di bawah 19 tahun dan kebiasaan ini biasanya tidak direncanakan atau di luar nikah menurut Muskari 2009. Jadi, perencanaan kehamilan merupakan perencanaan untuk mempersiapkan kehamilan guna mendukung terciptanya kehamilan yang sehat dan menghasilkan keturunan yang berkualitas yang diinginkan oleh keluarga menurut Nurul 2013. Menurut Mirza 2008, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan, antara lain, yang pertama adalah kesiapan aspek psikologis. Aspek psikologis adalah mempersiapkan kesiapan ibu dan ayah untuk menjadi orang tua. Dan yang kedua adalah kesiapan fisik. Di dalam kesiapan fisik, yang pertama adalah mulai menata pola hidup, yaitu dengan merubah gaya hidup terlebih dahulu. Dan yang kedua, mencapai berat badan ideal, karena berat badan yang gemuk atau kurus dapat mempengaruhi kesuburan. Dan yang ketiga, menjaga pola makan, yaitu dengan cara memakan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna dan menghindari makanan yang menggunakan pengawet. Kemudian yang keempat adalah olahraga teratur, karena olahraga juga dapat melancarkan aliran darah. Kemudian yang kelima, menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu seperti merokok, minum alkohol, atau mengkonsumsi kafein seperti kopi atau minuman yang bersoda. Kemudian bebas dari penyakit. Jadi calon orang tua sebelum melakukan konsepsi harus bebas dari penyakit terlebih dahulu agar tidak tertular pada bayi atau calon anaknya. Kemudian stop pakai kontrasepsi. Stop pakai kontrasepsi jika sedang menggunakannya. Kemudian meminimalkan lingkungan. Lingkungan kerja yang buruk dapat mengganggu hormonal dan pembentukan sel telur. Yang ketiga, kesiapan finansial. Yang pertama adalah sumber keuangan. Sumber keuangan sangat diperlukan karena tanpa kita sadari, kebutuhan anak sangatlah besar. Nah, yang kedua, dana yang wajib. Dana wajib digunakan pertama kali pada saat ibu hamil, yaitu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan USG dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian pada saat ibu bersalin. Pada saat ibu bersalin, ibu melahirkan membutuhkan biaya seperti untuk melahirkan normal ataupun melakukan proses SC. Kemudian untuk melakukan pembayaran atau penginapan rumah sakit yang telah dipilih. Kemudian pada saat bayi baru lahir, tanpa kita sadari, kita membutuhkan keuangan dan keuangan akan berubah dengan seiring berjalannya waktu untuk masa depan anak. Yang keempat adalah persiapan pengetahuan. Nah, dari pengetahuan yang pertama adalah meliputi masa subur. Jadi seorang ibu harus memahami kapan masa suburnya itu terjadi. Karena seorang ibu atau wanita yang sudah menikah harus mengetahui kapan ia akan melakukan konsepsi. Nah, yang kedua adalah kecenderungan memilih jenis kelamin. Biasanya ini dilakukan oleh orang tua yang sudah memiliki anak satu yang ingin memiliki anak sepasang. Contohnya sudah memiliki anak perempuan, ingin memiliki anak laki-laki. Yang kelima atau terakhir merupakan kesiapan aspek usia. Pada usia di bawah 20 tahun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Karena usia di bawah 20 tahun sangat beresiko. Risiko tinggi kehamilan usia kurang dari 20 tahun yang pertama adalah risiko bagi ibunya. Yang biasanya dia mengalami pendarahan, kemungkinan abortus atau keguguran, persalinan yang lama dan sulit, mudah terjadinya infeksi, anemia pada kehamilan karena faktor ibunya kekurangan gizi atau faktor ekonomi. Dan yang terakhir adalah kanker leher rahim.
Resiko bagi bayinya. Yang pertama, kemungkinan lahir belum cukup usia atau prematur. Yang kedua, berat badan lahir rendah. Yang ketiga, mengalami cacat bawaan. Dan yang keempat, keracunan kehamilan atau gastosis. Dan yang terakhir paling parah yaitu kematian pada bayi. Sekian penjelasan dari saya mengenai persiapan dan perencanaan kehamilan pada remaja. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.